Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Dan biarlah di dalam nama Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kemenangan ada di dalam Kristus, dan oleh karena Kristus kami beroleh keselamatan yang kekal. Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami kalau kami bangun pagi hari ada persungutan, kalau kami bangun pagi-pagi hari kami mengingat beban-beban kami, pergumulan kami. Kami rindu Tuhan, kami percaya bahwa di balik persoalan ada kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Engkau sanggup meluputkan kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, kami tidak akan menyembah ilah yang lain, tetapi kami percaya Tuhan akan meluputkan kami. Namun jika sekiranya Tuhan tidak meluputkan kami tidak akan memilih untuk menyembah Allah yang lain. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini mungkin kami bangun dengan beban-beban, dengan masalah-masalah, seolah masalah itu tidak selesai-selesai dalam kehidupan kami tetap tidak akan meninggalkan Engkau sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami terus menjadi hamba yang setia, taat kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berfirman, dan semuanya itu jadi di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa mau menyerahkan pagi hari ini untuk beribadah, bersyukur, mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah menikmati janji-janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti tergenapi. Saudara, kalau kita bergantung kepada janji manusia, kita akan kecewa. Dalam dunia ini ada istilah kontraktual, saudara. Kontraktual itu kalau kontrak itu ada pihak pertama, pihak kedua, dan bisa juga ada pihak ketiga. Antara pihak pertama dan pihak kedua itu ada hak dan kewajiban. Di dalam hak dan kewajiban itu, saudara, mereka mentaati rule-rule yang ada. Sehingga kalau orang melakukan kewajibannya, dia akan memperoleh hak-haknya. Ketika dia melakukan kewajibannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan syarat-syarat sesuai dengan yang sudah ditenderkan, dia menawarkan untuk memberikan satu pekerjaan yang baik dengan spesifikasi yang baik, dan kemudian menyerahkan kepada pihak pertama yang memberikan pekerjaan tersebut, dan pihak pertama merasa puas dan sesuai dengan hasil yang mereka tulis di dalam kontrak, maka saudara, dia akan mendapatkan haknya, yaitu berupa upah, pembayaran, maupun reward dari hasil pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia itu kadangkala terikat dengan satu kontraktual untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban, untuk melakukan apa yang menjadi hak. Dan dari sini kita juga belajar bahwa ketika Tuhan mengikat janjinya dengan kita, ketika Tuhan mengikat janji dengan Abraham, dia melewati persembahan di kiri dan kanan, dan dia melewati dengan asap yang naik ke atas, dan dia mengikat dirinya sendiri dengan sumpah. Bayangkan saudara, Abraham belum teken kontrak, tapi Tuhan yang sudah teken kontrak lebih dahulu bahwa dia mengikatkan dirinya sendiri dengan janji, dengan sumpah. Nah, saudara, sebelum saudara dan saya menyerahkan diri untuk Kristus, untuk memberikan diri diselamatkan oleh Kristus, Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib, menyerahkan dirinya sebagai sumpah dan janjinya bahwa barang siapa yang percaya kepadanya nanti ribuan tahun ke depan, mereka akan diselamatkan dalam nama Tuhan. Jadi Yesus sudah mengikatkan dirinya dengan janji, dengan sumpah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita belum mengikatkan janji dengan Tuhan, Dia sudah memberikan janji keselamatan. Dan janji itu akan berlaku jikalau kita menerima janji tersebut. Itulah kita melakukan perikatan kontrak dengan Tuhan. Nah saudara, Tuhan sudah berjanji bahkan ribuan tahun lalu, sebelum Yesus mati di kayu salib, nubuatan firman Tuhan telah menyatakan bahwa Ia akan ditinggikan. Hambaku akan berhasil dan Ia akan ditinggikan. Ditinggikan dalam arti salib, ditinggikan dalam arti yang secara fisik, nyata, faktual, Dia akan disalibkan, ditinggikan. Tapi dalam arti kebenaran rohani, Dia benar-benar ditinggikan oleh karena namanya. Semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, namun Yesus harus melewati proses peninggian tersebut. Peninggian bukan seperti yang dilakukan peninggian oleh manusia, tetapi barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Yesus telah mengambil bagian yang serendah-rendahnya, itu mati di kayu salib, bahkan sampai maut. Dia masuk ke dalam jurang maut, tapi dia ditinggikan. Nah saudara, Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk mengikatkan janji dan sumpah. Secara personality, secara pribadi, dia mengikatkan janji dengan dirinya dengan sumpah.
Dan Tuhan yang berjanji dia pasti akan menggenapi. Bayangkan saudara, janji firman Tuhan yang ribuan tahun lalu itu digenapi di dalam diri Kristus Yesus. Kan kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 20b hingga ayat yang ke-32. Bahwa proses kematian Yesus di kayu salib tanpa perencanaan. Semua sudah dirancang di dalam kekekalan oleh Tuhan. Ada beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang kita lihat genapi di mana dia berjanji, dia sudah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dia pasti akan mengutus, Yahweh akan mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi hamba yang ditinggikan, untuk menyerahkan dirinya mati di kayu salib. 3 kali Yesus membukakan rahasia ini kepada para murid-murid yang dekat dengan dia, bahwa anak manusia akan diserahkan, mati, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. 3 kali dia meneguhkan. Dan mereka masih juga tidak percaya sampai momen itu tiba. Ternyata itu memang terjadi seperti apa yang Tuhan firmankan. Bahkan ribuan tahun lalu di mana nubuatan sudah disampaikan itu semuanya tergenapi. Tidak ada yang tidak tergenapi. Markus 15 ayat 20b sampai yang ke-32. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyambut, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, firman Tuhan berkata, bahwa kapan janji Tuhan bahwa akan dihitung di antara kaum pemberontak. Itu ada di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu juga yang tergenapi. Ya, mereka membuang undi, mereka memecah-mecahkan atau merobek-robek kain itu, kemudian membuang undi, saudara, membagi-bagi pakaian. Itu semua tergenapi. Janji firman Tuhan tidak ada yang tidak tergenapi. Dalam Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak atau orang-orang durhaka, sekalipun ia menanggung dosa bagi banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan Yesaya 52 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, perenungan pada pagi hari ini yang saya mau bagikan bagi kita, bahwa kematian Yesus itu sudah di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan, ketika Yesus ditinggikan, maka ia menarik banyak jiwa datang. Rancangan Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, maka dia menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi terkutuklah orang yang tidak memahami rancangan Tuhan. Termasuk di dalamnya Yudas, termasuk di dalamnya imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengetahui firman, tetapi tidak mengalami firman itu sendiri. Bahkan mereka membuat satu keadaan di mana Yesus ada di tengah-tengah kaum pemberontak itu. Mereka menjadi penggenap firman Tuhan. Tapi mereka sebagai kalau mau dibilang itu sebagai tokoh jahatnya, ya saudara, tokoh jahatnya. Mereka menjadi tokoh yang masuk di dalam penggenapan firman Tuhan, tetapi mereka menjadi tokoh yang jahat di situ. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan pasti tergenapi. Saudara, apakah saudara menggenapinya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan atau orang yang jauh dengan Tuhan? Ibarat kalau di film-film sinetron ada tokoh protagonis yaitu tokoh baik dan tokoh antagonis yaitu tokoh jahat. Saudara jangan jadi orang yang pelaku antagonis. Dia ada di sana,
Dia ada di penggenapan firman, tapi sebagai tokoh antagonis yang berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara perhatikan dan perhatikanlah dengan baik. Saat ini Tuhan sedang menggenapi janjinya karena dia sudah mengikatkan janjinya dirinya dengan sumpah untuk menyelesaikan kontraktual dengan darahnya, kontraktual untuk keselamatan. Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Dia sedang membuat kontraktual dengan umat manusia. Dia akan mengerjakan keselamatan itu. Saudara jangan jadi tokoh antagonis. Pengenapan janji firman itu berjalan terus, setiap hari berjalan. Saudara, kalau saudara dapati pada hari ini ada di luar jalannya, saudara ada di rumah, saudara menjadi seorang yang membuli istri saudara, yang maksudnya menjadi tokoh jahat di dalam rumah tanggamu, menjadi tokoh jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi tokoh jahat yang tidak sesuai dengan ketika Tuhan mau melayani, kau menjadi orang yang pasif dan lain sebagainya. Jangan jadi tokoh antagonis dalam pengenapan janji firman Tuhan. Saudara, di dalam ribuan tahun yang lalu ketika nubuatan ini disampaikan, itu sebelum Yesus mati di kayu salib sudah disampaikan bahwa ini akan terjadi. Orang yang pintar, kalau dia tahu sesuatu akan terjadi, seperti firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana itu akan terjadi. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Diberkatilah orang yang mengenal firman Tuhan dan kemudian melakukan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang. Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib, ya saudara, dan dia memikul salib bersama-sama dengan Yesus. Tokoh antagonis ini, tokoh jahat ini ada di mana-mana, menyerang Yesus. Saudara, hati-hati. Banyak penyesatan terjadi di mana-mana. Saudara ingat saya sharing kemarin tentang Yesaya 53, ia dihina dan dihindari orang yang kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, sangat dihina, tidak orang menutupinya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak begitu. Tapi saudara, ingat penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah dan kena tindas. Orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, mereka tidak akan memuliakan Tuhan. Saudara ingat Olimpiade di Paris, bagaimana mereka mengejek Yesus, dan mereka tidak mengenal siapa dia. Tetapi dia tertikam oleh karena perbuatan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan kesakitan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat, seperti domba yang mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepada kita, saudara, menimpakan kepada kita ini dikatakan kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membunuh, seperti anak domba yang dibawa ke lain, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ingatlah pada pagi hari ini, jangan menjadi tokoh antagonis di dalam pengenapan janji firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang protagonis yang selalu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi anak darah yang bodoh, tapi jadilah anak darah yang bijaksana. Anak darah yang bodoh itu bergantung pengetahuan, pengurapan, keimanannya bergantung pada orang. Tapi anak darah yang bijaksana selalu punya persediaan. Dengan persediaannya itu dia belajar untuk mengenal, hingga di dalam tidak kekurangan suatu apa. Amin. Milikilah iman, apa yang kau tetap. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Mari saya rindu untuk pagi hari ini kita akan membawa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Sebab penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita sudah dipikulnya. Kami minta doa mujizat kesembuhan Tuhan. Untuk Opung Herliana Siahaan, pasca kemoterapi Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk SK yang ada di Pitung dengan segala pergumulan dengan anaknya, dengan bisnisnya. Tuhan, Engkau memberikan dia jalan keluar dan apapun yang menjadi keputusan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami juga untuk Bapak Hedra, berdoa untuk Bapak Hadrian Sepitupul dan Ibu Nita Sianturi. Tuhan kiranya memberkati kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kerukunan, kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan juga segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Ibu Ratni yang sakit kanker saluran empedu ekstra hepatik, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan. Saudara Stephen, Saudara Marit, Saudara di Chelsea Simbolon, Pak Lendra, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka, sembuh dari sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ibu Elsia dan Pak Ato yang ada di Palu, Tuhan, terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Mereka memiliki iman dan terus berjalan di dalam pengharapan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak kecewakan. Engkau memberkati lumbung-lumbung mereka, apa yang mereka butuhkan Engkau cukupkan. Kami berdoa untuk Pak Iwan yang ada di Jakarta, Opung Maurits
Bolon juga keluarga Panggabean Boru Siagian, Sianipar Boru Siragi, Ibu Hesti Teofelus yang ada di Ambon, Ibu Mulyani Boru Simbolon, Opung Ella Balige, kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Juga Saudari Karit Simbolon Nur Hayati Pangaribuan, Bapak Roki, juga Ibu Liliana, Ibu Tasya Sitepu, Pak Antoni, Saudara Jerry Simbolon yang sedang studi Alkitab. Tuhan memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian dia, Saudara Rafaela Januli, Saudara Dauris Panjaitan, Saudara Rian Panjaitan, Tuhan Bapak Hendrik Simbolon, Tuhan. Kau memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Ibu Reni Boyo, Saudara Jenny Katumiwa yang pasca mengalami duka cita, penghiburan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Saudara Rio Agustivo, Tuhan, Yurika Astiasari, mereka di dalam pergumulan pribadi mereka, rencana-rencana mereka untuk masa depan mereka, Tuhan memberkati, mencukupkan, dan menjadikan mereka lebih daripada pemenang. Dan biarlah saudara-saudara kita semua yang menikmati ibadah pada pagi hari ini, mari angkat tangan kita dan mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kita menjadi orang-orang yang aktif, percaya, mengalami pengenalan akan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan, barang siapa melekat dengan hatinya Tuhan, Engkau akan meluputkan, Engkau akan membentenginya oleh karena Engkau mengenal nama-nama kami Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan Engkau damai sejahtera, keluar masukmu dijagai, ditunggu dan diberkati. Segala ikatan-ikatan belenggu dibebaskan, dilepas, Engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Semua berkat-berkat ini, pengurapan yang baru, pengurapan yang manis, anggur yang baru, sukacita yang baru menjadi bagian kita semua. Kami percaya kita diberkati semuanya, dan di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, haleluya. Happy Sunday saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.